Halo semua, apa kabar? Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Mentaris Hirvi bersama saya Hirvi. Honda Jazz atau yang di luar Indonesia disebut dengan Honda Fit ini adalah salah satu mobil hatchback yang tersukses di Indonesia. Jazz sendiri sudah diproduksi dan dipasarkan Honda sejak tahun 2001 dan masuk ke pasar Indonesia mulai awal tahun 2004 sampai sekarang ini. Hatchback pabrikan Jepang ini tercatat sebagai mobil hatchback yang memiliki populasi paling banyak di Indonesia. Jazz sendiri sudah diproduksi dan terjual lebih dari 325.000 unit sejak pertama dipasarkan di Indonesia, yaitu tahun 2004 sampai dengan Mei 2020. Jadi kesimpulannya, mobil ini adalah mobil hatchback yang merajai pasar Indonesia. Nah, di belakang saya ini adalah Honda Jazz RS generasi ketiga atau yang sering disebut dengan Jazz GK5. Kita akan bahas tentang mobil ini, kita mau bahas tentang mesinnya, interior, eksterior, kelebihan dan kekurangan mobil ini. Oke, buat teman-teman, tonton terus videonya. Yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, kita nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke Honda Jazz RS. Buat teman-teman yang mau test drive mobil Honda Jazz ini atau mau langsung beli, teman-teman bisa datang langsung ke showroom Honda Semarang Center atau teman-teman bisa menghubungi ke nomor telepon di bawah ini. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang mesin Jazz GK5 ini. Mari kita lihat mesinnya. Mesinnya cukup rapi, sudah dilengkapi dengan peredam juga. Nah, mesin Jazz RS ini atau mesin Jazz GK5 ini masih menggunakan mesin pendahulunya, yaitu Jazz GE8 atau Jazz generasi kedua. Masih menggunakan mesin VTEC 1500 cc DOHC dengan 4 silinder segaris yang memiliki tenaga output 120 PS dengan torsi 145 Nm. Jadi, mesin Jazz GK5 ini adalah mesin yang memiliki tenaga paling besar di kelasnya. Oke, kemudian kita mau lanjut ke sisi bagian depan Honda Jazz ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang headlamp-nya. Headlamp Honda Jazz ini sudah full LED, dilengkapi dengan lampu sen masih halogen, dilengkapi juga dengan DRL dan fog lamp. Fog lamp-nya masih halogen juga. Dan di sini ada tambahan aksen garis warna hitam. Di bawah sini juga ada underguard. Nah, untuk grillnya ini perpaduan antara warna chrome dan black glossy gini. Jadi menambah kesan sporty pada Jazz GK5 ini. Di bawah grill juga dilengkapi dengan motif honeycomb, lubang-lubang seperti ini. Dan nggak lupa emblem RS. Ini menunjukkan bahwa Jazz ini adalah varian tertinggi. Nah, kemudian kita akan bahas pada bagian samping Honda Jazz. Yang pertama kita mau bahas pada bagian ban dulu. Nah, ban Honda Jazz RS ini menggunakan ban Bridgestone Turanza dengan ukuran 185/55 R16. Pelek udah tutun, bentuknya bagus, motifnya bagus, tutun warna silver dan hitam. Sudah dilengkapi rem cakram. Kemudian pada bagian samping juga ada garnish warna bodi side skirt ini dari depan sampai ke ujung belakang. Kemudian pada spion Honda Jazz untuk semua warna, spionnya warna hitam semua. Sudah dilengkapi lampu sen di samping dan tangkainya ini adalah tangkai ciri khas Honda Jazz. Berbeda dengan Honda-Honda yang tipe lain. Oke, kemudian kita bahas pada ban bagian belakang. Nah, ban bagian belakang yang membedakan dengan generasi sebelumnya adalah rem pada Honda Jazz generasi ketiga ini
remnya menggunakan rem drum tromol. Untuk generasi kedua, rem depan dan belakang menggunakan cakram. Jadi ini downgrade ya. Kemudian pada bagian samping sini, ini adalah dua garis tegas ciri khas mobil Honda, menambah kesan lebih sporty lagi. Dan di sini sudah ada smart entry system. Kemudian kita lanjut pada bagian sisi belakang Honda Jazz RS ini. Honda Jazz RS sudah dilengkapi dengan spoiler tailgate yang besar seperti ini, dilengkapi dengan lampu remnya. Pada antena masih menggunakan antena biasa. Sudah dilengkapi dengan defogger, rear wiper. Kemudian pada bagian lampu, model lampu Jazz GK5 ini atau Jazz generasi ketiga sudah menggunakan lampu yang lebih futuristik lagi. Lampunya masih menggunakan lampu rem halogen dan lampu sennya juga masih halogen. Kemudian pada bagian bawah dilengkapi dengan diffuser yang besar. Ini menambah kesan sporty pada Honda Jazz ini. Diffusernya mirip seperti diffuser Civic hatchback RS. Nah, kemudian pada bagasi, Honda Jazz ini memiliki bagasi yang sangat besar. Pada bagasi ini bisa dilipat lurus seperti Jazz generasi sebelumnya. Di sini juga dilengkapi dengan lampu otomatis menyala pada saat pintu dibuka. Oke teman-teman, ini penampakan pada bagian dalam interior pada Jazz RS GK5 ini. Pertama-tama kita mau nyalain mesinnya dulu. Sudah dilengkapi dengan start-stop engine. Kalau mesinnya masih mati, lampunya putih, kita mau nyalakan. Setelah nyala, berubah menjadi merah, seperti CR-V atau Civic. Kemudian sudah dilengkapi dengan audio steering switch, cruise control, pedal shift, ini untuk penyetingan lampu, ini untuk setting wiper, dan ini pedal shift lagi. Kemudian itu speedometernya. Nah, pada bagian pintu masih menggunakan material hard plastik. Untuk bagian door trim sudah dilapisi dengan bahan yang sama dengan joknya ini, fabric. Sini juga masih hard plastik. Untuk settingan pada pintu dilengkapi dengan retract spion. Ini setting mirror. Ini untuk kunci dan buka jendela. Ini auto door lock, power window, auto hanya pada bagian driver. Dan di sini dilengkapi dengan satu cup holder. Di pintu bawah ada juga satu cup holder. Itu untuk buka tangki bensin dan untuk buka kap mesin. Dan pada bagian atas dilengkapi dengan sun visor-nya, sudah ada vanity mirror-nya, tapi belum ada lampunya. Lampu baca, spion tengahnya masih manual, belum auto dimming. Untuk sun visor pada bagian penumpang sudah dilengkapi juga dengan vanity mirror tanpa lampu. Kemudian kita beralih pada bagian dashboard Jazz RS ini. Dashboardnya masih hard plastik pada bagian atasnya. Kemudian pada bagian ini, bawahnya ini udah dilapisi dengan material soft touch. Sini juga dilapisi dengan material soft touch. Glove box-nya belum soft. Nah, bedanya pada Jazz generasi sebelumnya, glove box Jazz generasi kedua itu terdapat ada dua glove box di sini. Satu di bagian bawah sini dan satu lagi di bagian atas ini. Nah, untuk Jazz yang baru ini, generasi ketiga atau Jazz GK5 ini hanya ada satu glove box.
Oh ya, pada bagian sini juga dihilangin ya untuk cup holdernya. Untuk Jazz generasi sebelumnya sudah menggunakan cup holder juga di bagian penumpang sini. Oke, kita beralih ke audio. Nah, ini untuk audio Jazz. Audio Jazz sudah menggunakan audio 8 inch touchscreen, AM/FM radio, MP3 atau MA, USB port, HDMI port, AUX, Bluetooth, smartphone connection, dan juga bisa mirroring. Khusus untuk iPhone, mirroringnya harus menggunakan kabel. Kabelnya pun harus kabel yang ori dari iPhone-nya. Kemudian ini untuk settingan AC, semuanya sudah digital. Sudah keren banget. Transmisi CVT. Di sini ada 2 cup holder. Ini ada tempat penyimpanan satu lagi. Dan di sini ada power outlet. Ini untuk konsol tengahnya. Kuncinya seperti ini. Handrem masih manual, belum elektrik. Nah, di tengah ini juga udah dilengkapi dengan armrest yang ada jahitan-jahitan oranye ini, stitchy oranye. Ini bisa dibuka. Ada tempat yang luas juga di sini. Nah, kemudian bagian jok ini juga udah dilengkapi dengan jahitan-jahitan oranye. Ini kesannya lebih sporty lagi, lebih detail lagi pada bagian jok, ditambah jahitan-jahitan oranye. Pengaturan setir juga udah dilengkapi dengan telescoping dan tilt steering. Pada joknya sudah dilengkapi untuk menaikkan settingan tempat duduk. Ini untuk retract, naik atau turun sandaran. Ini untuk menaikkan tempat duduknya masih manual, belum elektrik. Oke, kita mau masuk ke baris kedua. Ini pada baris kedua. Pada baris kedua masih lega banget ya. Untuk kakinya saya masih bisa selonjor di sini. Ini settingan tempat duduk saya tinggi sekitar 170 cm. Masih lega banget. Dan ini untuk settingan seat belt juga bisa diatur naik turun. Ada 2 headrest yang bisa di setting. Ada 3-point seat belt. Dilengkapi juga dengan Isofix tether untuk menempatkan kursi bayi pada jok belakang ini. Di sini masih lega banget. Joknya juga empuk. Ini bisa ditempatin maksimal 3 penumpang di sini. Di sini juga ada pocket, back pocket untuk menyimpan barang. Pada bagian bawah pintu masih ada 1 cup holder, di kanan 1 dan di kiri juga ada 1. Bagian atas dilengkapi dengan 1 lampu baca. Nah, yang lebih uniknya lagi pada baris kedua, pada jok belakang bisa diangkat naik. Sama seperti Jazz generasi sebelumnya, hanya saja yang generasi sebelumnya bagian sini ada tempat penyimpanan. Jadi sangat praktis sekali untuk membawa barang banyak pada Honda Jazz RS ini. Ini masih bisa buat tempat sepeda lipat bisa, atau tempat pot tanaman, atau tambahan koper-koper lagi.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan info tentang Honda Jazz. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, tetap semangat, jaga kesehatan, God bless.